Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kakak Irfan Amalia akan menjelaskan materi mengenai menjelajahi luar angkasa, yang dimana terdapat pada kelas 6, tema 9, subtema 2. Yuk kita pelajari bersama-sama. Perlu kalian ketahui, tata surya sendiri adalah sekumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai tata surya dan matahari sebagai pusatnya. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Matahari berupa bola gas raksasa. Energi yang sangat besar menyebabkan menjadi sangat panas. Suhu di pusat matahari mencapai 15-20 juta derajat Celcius. Sementara itu, suhu permukaan matahari 50 kali suhu air mendidih. Akibatnya, planet terdekat yaitu Merkurius dan Venus menjadi sangat panas membara. Sementara itu, panas matahari yang sampai ke bumi tidak terlalu tinggi. Ini dikarenakan jarak matahari ke bumi sangat jauh. Bumi menerima panas yang tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Dan selanjutnya di sini akan membahas planet sebagai anggota tata surya. Planet itu apa sih? Planet adalah sebuah badan yang mengendarai matahari dan membentuk massa cukup besar untuk membentuk bulatan iri dan telah memberikan orbit dengan mengkorporasikan semua objek-objek kecil di sekitarnya. Dan tata surya sendiri memiliki 8 planet. Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir Neptunus. Yang pertama di sini ada Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya dan juga terdekat dengan matahari dengan kala revolusi 88 hari dan kala rotasi 59 hari. Dan selanjutnya ada Venus. Venus berukuran mirip dengan bumi dan seperti bumi. Planet ini memiliki selimut kulit silikat yang tebal dan berintih besi. Atmosfernya juga tebal dan memiliki aktivitas geologi. Venus adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Dan juga Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbitkan matahari selama 224,7 hari bumi. Venus tidak memiliki satelit alami. Dan selanjutnya ada Bumi. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat. Satu-satunya planet yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang memiliki makhluk hidup. Dan juga di dalam bumi 70% bagian dari bumi ditutup oleh air, sedangkan 30% ditutup oleh dataran. Bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km. Dan selanjutnya ada Mars. Mars berukuran lebih kecil dari Bumi dan Venus. Planet ini memiliki atmosfer tipis yang kandungan utamanya adalah karbon dioksida. Dan juga Mars adalah planet keempat dari matahari. Planet ini dijuluki planet merah
karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Dan selanjutnya ada Jupiter atau Jupiter, adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini merupakan planet terbesar di tata surya loh. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Dan sejauh ini yang diketahui, Jupiter memiliki 63 satelit. 4 terbesar diantaranya yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Dan selanjutnya Saturnus. Saturnus adalah planet tata surya yang biasa dikenal sebagai planet bercincin dan memiliki beberapa kesamaan dengan Jupiter, planet yang dibahas tadi. Meskipun Saturnus hanya memiliki sebesar 60% volume Jupiter, planet ini hanya seberat kurang dari sepertiga dari Jupiter atau 95 kali massa bumi. Eits, jangan salah loh, planet ini termasuk planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Setiap 378 hari, bumi, Saturnus, dan matahari akan berada dalam satu garis lurus. Dan selanjutnya Uranus. Uranus adalah planet paling ringan di antara planet-planet luar. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dibandingkan gas raksasa lainnya yang hanya memiliki sedikit memancarkan panas. Uranus memiliki 27 satelit yang diketahui. Yang terbesar adalah Titania, Oberon, Umbriel, Eris, Miranda. Dan planet terakhir yaitu Neptunus. Neptunus meskipun sedikit lebih kecil dari Uranus, planet ini memiliki 17 kali massa bumi loh, sehingga membuatnya lebih padat. Planet ini memancarkan panas dari dalam, tetapi tidak sebanyak Jupiter dan Saturnus. Neptunus memiliki 13 satelit yang diketahui. Neptunus juga merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massanya loh. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi dan sedikit lebih besar daripada Uranus. Dan selanjutnya kita akan membahas benda langit dalam sistem tata surya. Yang pertama ada satelit, yang kedua meteor, meteorit, dan meteoroid. Yang ketiga komet. Yang keempat ada asteroid. Untuk yang pertama kita akan membahas satelit. Satelit itu ada dua jenis ya, satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam yaitu satelit yang sudah ada dalam tata surya, contohnya seperti bulan yang merupakan satelit alam dari bumi. Yang kedua yaitu satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan roket. Satelit buatan dibuat untuk fungsi tertentu, misalnya untuk berkomunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain sebagainya. Contoh satelit buatan adalah satelit Palapa milik Indonesia. Dan selanjutnya ada meteor, meteorit, dan meteoroid. Benda-benda ini bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Benda ini disebut meteoroid. Apabila benda ini tertarik oleh planet yang memiliki atmosfer seperti bumi misalnya, maka benda tersebut akan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Benda yang berpijar tersebut dinamakan meteor. Benda ini yang biasanya kita lihat di angkasa bergerak cepat seperti melintasi bumi kita. Ada yang suka menyebut meteor adalah bintang jatuh atau bintang beralih. Dan selanjutnya komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong.
Komet menyerupai bintang. Komet sering disebut oleh orang-orang bintang berekor. Meski sebenarnya kita anggap yang kurang tepat, komet tersusun atas gas, es, dan debu. Saat komet bergerak mendekati matahari, lapisan pada komet menguap. Kumpulan uap dan debu itu terdorong oleh angin matahari sehingga menjauhi matahari. Itu sebabnya saat komet mendekati matahari, ekornya berada di belakang. Sedangkan saat komet bergerak menjauhi matahari, ekornya berada di depan. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Semakin dekat dengan matahari, ekornya maka semakin panjang. Jumlah komet di angkasa diperkirakan 100 miliar lebih. Komet paling terang dan terkenal adalah Halley. Komet ini muncul 76 tahun sekali. Dan yang terakhir ada asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tidak beraturan, sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Sebagian dari asteroid yang terdapat di tata surya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Mereka bergerombol membentuk suatu gugusan menyerupai sabuk yang beredar bersama mengorbitkan matahari. Dan terasa materinya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.